Gertakan PKI semakin meningkat sejak bulan Mei 1965 diawali aksi sepihak yang dibungkus dalam pelaksanaan land reform. Di Mantingan, Jawa Timur, masa komunis dipelopori anggota BTI atau Barisan Tani Indonesia berusaha mengambil paksa tanah wakaf seluas 150 hektar milik Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Aksi sepihak tersebut segera memicu konflik horizontal di lapangan, sebagaimana terjadi tanggal 14 Mei 1965 di areal perkebunan negara Bandar Betsi, Sumatera Utara. Pagi itu, seorang perwira pertama Angkatan Darat yang juga petugas perkebunan, pembantu Letnan II Sujono, menarik traktor mogok. Tindakan ini dihadang massa BTI karena mereka merasa areal tersebut tanah garapannya. Muncul perselisihan, Sujono tewas dicincang massa, dia dikeroyok dan dibantai secara beringas. Insiden tersebut merupakan awal konfrontasi terbuka antara PKI dan Angkatan Darat. Aidit menyediakan puluhan pengacara, anggota Himpunan Sarjana Indonesia atau HSI untuk membela kasus ini. Mereka menegaskan aksi sepihak tindakan revolusioner sebagai pelaksanaan tuntutan land reform, memenuhi komando Presiden Soekarno. Untuk memperkuat argumennya dengan cerdik, Aidit mengutip pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1964. Revolusi Indonesia tanpa land reform sama saja omong besar tanpa isi. Jangan menghadapi land reform dengan sikap komunistofobi. Dalam kasus di atas, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, sangat marah mendapat laporan seorang perwira Angkatan Darat dicincang di Bandar Betsi. Dia menuntut para pembunuh Sujono harus diadili. Sumatera Utara memiliki banyak perkebunan bekas milik Inggris dan Belanda yang telah dijadikan perusahaan negara, sehingga sejak akhir tahun 1962 daerah tersebut menjadi wilayah perebutan pengaruh antara Angkatan Darat dan PKI. Tanggal 2 Desember 1962, Jenderal Yani merestui pembentukan PKPN atau Persatuan Karyawan Perusahaan Negara. Dalam waktu singkat, nama PKPN diubah menjadi SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, dipimpin sahabat pribadi Yani, yaitu Mayor Infanteri Suhardiman yang ditempatkan di sana karena sedang menjalankan dui fungsi di perusahaan dagang negara Jaya Bakti. Pemakaian istilah karyawan dan bukan buruh berikut pilihan singkatan SOKSI yang mirip SOPSI merupakan langkah terbuka Jenderal Yani untuk membendung PKI. Seiring semakin banyaknya perusahaan negara yang dikendalikan para perwira militer, sebagai bagian dari pelaksanaan dui fungsi ABRI memenuhi doktrin bahwa prajurit ABRI tidak hanya mampu mengemban fungsi tempur tetapi juga mempunyai fungsi non-militer.